Selama 8 jam pertempuran menghadapi rudal pertahanan udara Hongqi-12, jet tempur F-16 Thailand terlibat dalam pertarungan sengit. Sementara militer Kamboja melakukan serangan balik besar-besaran dengan menembakkan 5,000 roket. Menurut laporan Komander Tentera Thailand Wilayah Militer 2, unit roket komando menembakkan roket dari pelbagai sektor. Berdasarkan data, Angkatan Darat Kamboja menggunakan DM-21 Grab dan melepaskan 125 putaran sistem peluncur menghasilkan hujan 5,000 roket 122 mm yang menghantam pasukan garis depan Thailand. Pada saat yang sama, militer Kamboja juga meluncurkan 33 drone serangan jarak jauh bermuatan bahan peledak untuk menyerang balik posisi Thailand. Jadi seluruh operasi berlangsung dari 10 pagi sehingga 5 sore pada 9 Disember. Total 8 jam tembakan intensif. Artileri Kamboja menerang tanpa berhenti. Sementara jet tempur Thailand F-16 dan JAS 39 CD Gripen gagal melakukan penekan udara yang efektif. Manakala unit rudal pertahanan udara Kamboja memainkan peranan besar. Mereka mengerahkan berbagai sistem pertahanan buatan Tiongkok, termasuk yang tercanggih Kaishan EC, versi ekspor dari teknologi rudal Hongqi-12 dengan jangkauan intersepsi hingga 70 km. Selain itu, Kamboja juga memiliki sistem rudal Falcon 80, iaitu versi ekspor Hongqi-16 dengan jangkauan 50 km dan mampu melecak serta mengunci sehingga 8 target secara bersamaan. Mereka juga menggunakan Hongqi-17A jarak dekat dengan sistem komando TSH Sky Thunder yang menggabungkan radar, infrared dan optik untuk membentuk jaringan pertahanan udara berlapis dengan bantuan AI. Jadinya, meskipun Angkatan Udara Thailand memiliki keunggulan besar dan kemampuan meluncurkan bom berpemandu presisi dari luar zon pertahanan, konsentrasi sistem pertahanan udara Kamboja di satu sektor pertempuran masih mampu membatasi serangan udara F-16 dalam jangka masa tertentu. Namun dari segi rudal Hongqi tetap memiliki keterbatasan. Sistem ini memang memproteksi Kamboja selama 8 jam serangan roket, tapi tidak mampu sepenuhnya menahan serangan udara Thailand. Masalah utama Kamboja adalah jumlah sistem pertahanan terlalu sedikit. Dilaporkan hanya memiliki kurang daripada 20 peluncur Hongqi-12 dan Hongqi-16. Jumlah ini sangat kecil untuk garis perbatasan sepanjang 800 km sehingga sulit membentuk pertahanan udara yang rapat. Jadinya selain itu, Kamboja kekurangan radar jarak jauh, radar peringatan dini pesawat lebih tempur FTC-2000 tidak memiliki kemampuan pertempuran udara dan tidak memiliki sistem data link, perang elektronik maupun pesawat AWACS. Keterbatasan integrasi sistem dan jumlah peluncur yang minimum membuatkan Kamboja sulit mempertahankan diri dalam jangka masa panjang. Di darat pula, pasukan Thailand terus menekan. Tank T-84 Oplot buatan Ukraina telah melintasi perbatasan. Thailand memiliki 49 unit T-84, jauh lebih unggul dibanding tank T-55 dan Type 59D milik Kamboja. Begitu T-84 dikerahkan, tank Kamboja tidak mampu melawan, ditambah kurangnya drone FPV anti-armor dan rudal anti-tank. Dilaporkan tank T-84 Thailand sudah memasuki kawasan komersial Tap Thai Hia. Menemukan tembakan meriam 125mm ke arah kasino Kamboja. Menurut pihak Thailand, kasino tersebut digunakan sebagai pos pengintaian, titik senapan mesin, gudang senjata dan amunisasi. Dan serangan ke atas kasino perbatasan Kamboja dilakukan bukan hanya untuk alasan militer, tapi juga untuk menghancurkan pusat kegiatan ilegal lintas batas Kamboja-Thailand. Dikabarkan lebih banyak pasukan Kamboja sedang bergerak dari Phnom Penh menuju garis depan. Dan mereka mungkin telah menyiapkan 600 drone kamikaze untuk serangan balasan. Di pihak Thailand pula, provinsi perbatasan sedang mempercepatkan evakuasi warganya. Angkatan Darat Thailand telah menggerakkan S-24 Modular Rocket System, sistem roket modular terbaru buatan Tiongkok untuk sepenuhnya menekan kekuatan artileri roket Kamboja.